Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video edukasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Epina Ujarindaru dari kelas RPL S1 Keperawatan NAS dari Universitas Muhammadiyah. Dengan dosen mata kuliah tersebut, Ibu Sri Rizka Mardiana SPC. Untuk memenuhi tugas keperawatan bencana kali ini, izinkan saya untuk memberikan acara penyuluhan di sebuah desa tempat tinggal saya, di Desa Sarang, Kabupaten Rembang, dengan materi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di pemukiman padat. Seperti halnya saat ini banyak bencana alam di sekitar tempat masing-masing ya. Bencana alam tersebut bisa macam-macam, bisa banjir, bisa tsunami, bisa tanah longsor, atau kebakaran. Untuk salah satu penyuluhan yang saya ambil, saya akan mengambil tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di pemukiman padat. Seperti halnya di Sarang, di Kecamatan Sarang, di Kabupaten Rembang. Beberapa tahun yang lalu itu marak dengan bencana kebakaran. Seperti halnya di Sarang tersebut, itu tempat tinggal rumah-rumah itu berdekatan dan pemukimannya juga sangat padat. Sebelum saya memulai, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, apakah sudah tahu kebakaran itu apa? Ya, kebakaran itu suatu kejadian musibah atau bencana yang dimana ada api besar atau api kecil memakan reruntuhan bangunan tersebut yang bisa membangunan rumah tempat tinggal seseorang yang bersumber dari api kecil atau api kebakaran tersebut bisa disebabkan oleh sumber api kecil maupun api besar yang bisa mengakibatkan adanya korban jiwa atau kerugian besar. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini apakah sudah pernah melihat bencana kebakaran? Sudah pernah belum? Mestinya sudah ya. Di sini apalagi di Sarang, ya, tempat-tempat pemukiman padat, tempat-tempat pemukiman kita itu sangat padat, ya. Hampir sebelah rumah itu saling berhimpitan. Seperti itu. Penyebabnya dari kebakaran bisa dilihat ya. Ada korsleting listrik. Korsleting listrik itu terjadi karena kejutan listrik yang kuat, di mana biasanya satu kabel dengan kabel lainnya itu terjadi konslet. Biasanya seperti itu ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu dan bapak-bapak melihat di rumah ibu dan bapak-bapak ada listrik yang mengalami konslet, langsung saja meminta bantuan tetangga lain ya, atau bisa memutus sumber listrik itu di rumah kita. Misalnya dari ini meter listriknya itu langsung saja dicabut dari sumbernya, biar tidak terjadi korsleting listrik. Yang kedua, rokok yang tidak dipadamkan, yang dibuang sembarangan. Rokok itu hal sepele, tapi itu bisa mengakibatkan suatu bencana ya ibu. Hati-hati nih bapak-bapak, biasanya banyak membuang untuk rokok itu sembarangan ya, itu bisa menyebabkan sumber api, di mana rokok tersebut jika kena plastik, kena daun-daun yang kering, atau bisa kena bahan-bahan yang bisa memudahkan untuk menyebabkan nyala api menjadi besar, itu bisa mengakibatkan kebakaran. Hati-hati nggih, hal sepele bisa menyebabkan hal yang besar, itu untung rokok. Yang ketiga, penyebab yang ketiga, kebocoran gas. Di mana selang gas LPG itu nggih mengalami selang yang bocor yang menyebar gasnya itu kemana-mana, dimana gasnya itu bisa memicu terjadinya api besar. Apalagi kalau di sebelah dapur kita itu ada gas lain, ada bau-bau kak. Ya. Jadi kebocoran gas di sini itu juga berbahaya bagi ibu-ibu yang masak. Tolong hati-hati. Cara untuk mengantisipasinya gimana? Lakukan pengecekan tabung gas, pengecekan selang dari gas LPG itu secara berkala, ya minimal 1 bulan sekali lah ibu-ibu, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran gas.
Penyebab yang keempat yaitu pembakaran sampah. Nah, di sini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, nggih, semua pembakaran sampah itu dianggap hal yang sepele. Di mana sampah yang sudah dibakar itu ya bisa menyebar ke rumput, ke pohon, ke daun-daun yang kering, ke tempat yang bisa mudah untuk menghantarkan luapnya api besar. Oke. Biasanya banyak di sini kalau di sarang terutama banyak orang itu yang membakar sampah sembarangan, apalagi kalau siang hari. Siang hari itu anginnya berembus dari daerah pantai ke daerah yang pemukimannya yang padat dengan penduduk. Biasanya anginnya itu jalannya ke selatan, jadinya dari utara ke selatan itu kalau kena api itu malah menyebabkan hal yang apinya bisa menjadi besar. Pembakaran sampah di sini ibu dan bapak-bapak hati-hati ya, jangan langsung ditinggal, harus diawasi sampai benar-benar api tersebut padam. Nggih, ngoten. Apa yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu jangan panik, tetap tenang kita. Segera keluar dari rumah, jangan mengamankan barang-barang di rumah seperti HP, barang-barang kertas lainnya, barang-barang dokumen penting jangan. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Segera keluar dari rumah, amankan aja orang di rumah, siapa yang di dalam rumah, lalu kita segera keluar dari rumah. Langsung meminta bantuan tetangga untuk segera menghubungi pemadam kebakaran di Rembang dengan nomor call center pemadam kebakaran di Rembang, nomornya 112, atau bisa menghubungi lewat tetangganya, disuruh untuk menghubungi lewat nomor yang bisa dihubungi, nomor-nomor penting di Kabupaten Rembang. Itu bisa dicatat ya Ibu, supaya nanti kalau sewaktu-waktu terjadi bencana yang tidak diduga, nanti kita langsung bisa menghubungi nomor penting tersebut. Yang ketiga, menggunakan masker yang sudah dibasahi. Kalau ibu-ibu di rumah tidak memiliki masker, paling enggak kain yang sudah dibasahi dengan air untuk menutup hidung kita supaya asap-asap dari kebakaran tersebut tidak masuk ke paru-paru kita. Itu yang bisa menyebabkan kita untuk kesulitan bernafas. Yang keempat yaitu ambil karung goni. Tahu karung goni ya? Karung goni atau kain atau keset atau lap, semua yang sudah dibasahi dengan air juga. Itu untuk bisa meredamkan api yang mau nyala besar untuk menjadi mati, seperti itu. Karung goni atau kain yang sudah dibasahi, sebarang kain pokoknya. Sekian materi penyuluhan dari saya. Semisal masih ada yang kurang bisa ditambahi di lain waktu lagi, atau misalnya ibu-ibu atau di sekitar rumah, atau misalnya dari tetangga ibu kalau punya alat pemadam api ringan, itu malah lebih bagus. Nanti bisa dijelaskan untuk cara penggunaan apar, ada langkah-langkahnya, bisa dilihat di materi lain, nonton ya. Saya di sini akan melakukan evaluasi tentang penyuluhan saya tadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebutkan 3 dari salah satu penyebab kebakaran. Ya, bagus. Penyebabnya yaitu ada beberapa tadi, ada korsleting listrik, ada rokok puntung yang tidak dipadamkan, kebocoran gas, dan pembakaran sampah. Ya, apa yang harus dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mencegah kebakaran tersebut? Ya benar, segera keluar dari rumah, jangan panik, tetap tenang, hubungi petugas pemadam kebakaran, menggunakan masker yang sudah dibasahi atau karung goni atau kain yang sudah dibasahi. Jangan mengamankan barang-barang dulu yang di rumah, terutama HP, seperti itu. Kesimpulannya, jika ada tetangga ibu, bapak-bapak yang melakukan penyebab dari melihat atau melakukan dari salah satu penyebab kebakaran tersebut, segera kita laporkan ke petugas pemadam kebakaran. Jangan panik, segera keluar rumah dengan mengamankan kebakaran tersebut dengan mengambil karung goni atau kain yang sudah dibasahi, lalu kita menggunakan masker juga supaya untuk mengamankan saluran pernafasan.
kita agar tidak terkena asap kebakaran tersebut. Dari sini semoga bermanfaat apa yang menjadi materi penyuluhan saya pada hari ini, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mengucapkan minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.